Halo, perkenalkan, saya Dewi Pertiwi, dosen pada program studi manajemen School of Business Management Universitas Kristen Petra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan implementasi pembelajaran mata kuliah Ekonomika EK 4304 yang merupakan mata kuliah wajib berbobot 4 SKS. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada topik Demand, Supply, and Market Equilibrium yang disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Fokus pemaparan meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang diajarkan, sistem dan metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem asesmen yang digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Mari kita mulai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa pada tingkat pertama. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan bisnis dan analisis kebijakan ekonomi. Materi pembelajaran terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pada bagian ekonomi mikro, mahasiswa mempelajari konsep permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, perilaku konsumen, serta biaya produksi sebagai dasar dalam memahami perilaku pelaku ekonomi di tingkat individu maupun perusahaan. Selanjutnya, pada bagian ekonomi makro, mahasiswa mempelajari indikator perekonomian, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, serta sistem nilai tukar untuk memahami dinamika perekonomian baik secara nasional maupun secara global. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK menjadi acuan dalam merancang proses pembelajaran dan asesmen pada mata kuliah ekonomika. Secara keseluruhan, mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK yang mencakup kompetensi di bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini saya akan memfokuskan pembelajaran pada CPMK 1, yaitu agar mahasiswa mampu memahami konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar sebagai dasar dalam menganalisis perilaku konsumen dan produsen. CPMK ini kemudian saya turunkan ke dalam pemilihan materi, metode pembelajaran, bentuk interaksi di kelas, serta asesmen yang selaras untuk memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa. Peta materi pembelajaran mata kuliah ekonomika disusun dalam 16 pertemuan yang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Penyusunan materi dilakukan secara bertahap, dimulai dari konsep-konsep dasar, kemudian berkembang ke materi yang lebih kompleks, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang sistematis. Pada 8 pertemuan pertama, mahasiswa mempelajari materi ekonomi mikro, mulai dari sistem pasar, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, perilaku konsumen, biaya produksi, hingga berbagai struktur pasar. Selanjutnya, pada 8 pertemuan berikutnya, setelah UTS, mahasiswa mempelajari tentang ekonomi makro. Ada konsep tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran,
kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, dan nilai tukar. Saya akan memfokuskan pembelajaran pada topik demand, supply, and market equilibrium, di mana topik ini disampaikan pada pertemuan kedua sebagai salah satu materi dasar ekonomi mikro. Topik ini menjadi dasar, menjadi fondasi bagi mahasiswa sebelum mahasiswa mempelajari materi-materi lanjutan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Topik demand, supply, and market equilibrium merupakan bagian dari CPMK 1 yang menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam memahami mekanisme terbentuknya harga dan keseimbangan pasar. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, serta menganalisa perubahan keseimbangan akibat perubahan permintaan maupun penawaran pada berbagai fenomena ekonomi. Setelah menetapkan fokus pembelajaran dan capaian yang diharapkan pada topik demand, supply, and market equilibrium, langkah selanjutnya adalah merancang proses pembelajaran yang mampu mendukung tercapainya kompetensi. Oleh karena itu, di bagian ini, saya akan menjelaskan sistem pembelajaran dan metode yang saya gunakan di dalam proses perkuliahan. Pembelajaran dilakukan secara luring atau tatap muka dengan beban studi 4 SKS yang berlangsung selama 16 pertemuan. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, sehingga mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran diawali dengan kuliah interaktif untuk membangun pemahaman konsep dasar tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, melalui berbagai ilustrasi kurva, grafik, serta contoh fenomena ekonomi yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Nah, selanjutnya, mahasiswa mengikuti kegiatan role play dan case-based learning dengan berperan sebagai penjual dan pembeli. Melalui simulasi ini, mahasiswa bisa mengamati secara langsung bagaimana interaksi antara permintaan, penawaran, itu bisa membentuk harga serta keseimbangan pasar. Selain menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, saya juga memanfaatkan berbagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Economics karya McConnell, Brew, and Flynn sebagai dasar dari penyampaian konsep ekonomi. Untuk menghubungkan teori dengan kondisi nyata, saya melengkapi pembelajaran menggunakan video edukasi, kemudian publikasi resmi dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPS, dan juga berita-berita ekonomi terkini. Nah, seluruh materi ini saya distribusikan melalui LMS Petra supaya bisa diakses oleh mahasiswa baik sebelum perkuliahan maupun setelah perkuliahan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar ini, mahasiswa tidak hanya paham konsep secara teori, tapi juga bisa mengkaitkannya dengan fenomena ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Metode pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tapi memang dirancang untuk membangun interaksi aktif selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya menerapkan berbagai bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.
Tidak hanya itu, tapi juga interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa lainnya, supaya proses belajar bisa berlangsung secara lebih partisipatif. Nah, interaksi diawali dengan tanya jawab melalui pertanyaan pemantik untuk menggali bagaimana pengetahuan awal dari mahasiswa, sekaligus menghubungkan materi dengan pengalamannya sehari-hari. Nah, tahap ini membantu saya bisa mengidentifikasi tingkat pemahaman awal dari mahasiswa sebelum masuk ke pembahasan inti. Selanjutnya, mahasiswa bekerja secara berkelompok melalui kegiatan role play. Role play sebagai penjual dan pembeli. Mereka berdiskusi bagaimana perubahan dari permintaan, penawaran, ini bisa mempengaruhi harga dan keseimbangan pasar. Nah, di tahap ini terjadi interaksi yang aktif antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, antara mahasiswa dengan dosen juga. Nah, selama proses pembelajaran, saya memberikan umpan balik secara langsung terhadap hasil diskusinya. Nah, di akhir perkuliahan, kegiatan ditutup dengan refleksi untuk mengklasifikasi konsep yang belum tepat dan juga untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, berikutnya setelah menjelaskan proses pembelajaran, bentuk interaksi yang diterapkan di kelas. Nah, tahap selanjutnya adalah mengukur bagaimana ketercapaian dari capaian pembelajaran mahasiswa melalui sistem asesmen yang telah disusun sesuai dengan RPS. Pada mata kuliah ekonomika, saya menggunakan ada 4 teknik asesmen yang saling melengkapi. Ada kuis, ada ujian tengah semester, tugas, dan juga ujian akhir semester. Masing-masing memiliki bobot sebesar 25%, sehingga bisa memberikan kesempatan yang seimbang bagi setiap mahasiswa untuk menunjukkan kompetensinya. Nah, setiap teknik asesmen ini dipetakan secara langsung terhadap CPMK yang ingin dicapai. Sebagai contoh, kuis ini digunakan untuk mengukur pemahaman dari konsep dasar pada CPMK 1. Kemudian tugas ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa menganalisis, menerapkan konsep ekonomi. Nah, UTS, UAS digunakan untuk mengukur kemampuan analisis mahasiswa secara lebih komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dengan pemetaan ini, setiap bentuk dari asesmen ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian hasil belajar, tapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh CPMK itu sudah bisa diukur secara sistematis dan juga secara objektif. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran, saya secara rutin melakukan evaluasi melalui angket pembelajaran yang diisi oleh mahasiswa setiap akhir semester. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu sudah memberikan penilaian yang sangat baik terhadap aspek penyampaian materi, kemudian interaksi selama proses pembelajaran, penguasaan materinya, lalu kemudian umpan balik yang diberikan ya selama proses perkuliahan. Nah, selain itu juga mahasiswa ini sudah memberikan komentar yang positif tentang suasana pembelajaran yang interaktif dan juga mudah dipahami. Nah, umpan balik ini saya gunakan untuk bahan refleksi supaya saya bisa terus menyempurnakan strategi pembelajaran, bisa terus memperkaya sumber-sumber belajar, dan juga bisa meningkatkan kualitas interaksi di kelas supaya pembelajaran ini semakin efektif, semakin berpusat pada mahasiswa. Demikian presentasi
dari implementasi pembelajaran mata kuliah ekonomika yang saya sampaikan. Melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif, yang interaktif, yang berpusat kepada mahasiswa, supaya capaian pembelajaran bisa tercapai dengan optimal. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat serta menjadi inspirasi dalam upaya kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu.